Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunike. Saya mahasiswa Magister Teknik Informatika di Universitas Bina Dharma. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memvisualisasi social network atau jejaring sosial dari website ya. Jadi kali ini akan menggunakan platform yang namanya ResearchGate. Mungkin sebelumnya saya akan membahas tentang apa itu ResearchGate ya. Jadi ResearchGate ini adalah suatu platform akademik, sosial akademik yang digunakan oleh para peneliti atau ilmuwan untuk berbagi dan mendiskusikan hasil penelitian mereka. Pengguna dapat mengunggah publikasi ilmiah, mengajukan pertanyaan, mengikuti peneliti lain, mengikuti jurnal, mengikuti informasi-informasi lainnya juga. Ya, juga bisa platform ini juga menyediakan fitur untuk mencari artikel-artikel atau jurnal yang akan digunakan untuk referensi atau citasi ya. Dan selain itu peneliti juga bisa melalui Searchgate ini jika ada jurnal yang terkunci, maka peneliti bisa mengajukan permintaan atau permohonan. Kemudian manfaatnya, dari Searchgate ini banyak sekali manfaatnya, dapat meningkatkan kolaborasi, membagikan hasil penelitian atau share kemudian dapat menerima umpan balik, dan juga membangun jejaring profesional dan meningkatkan visibilitas seorang peneliti. Ya, nah, terkait tentang jejaring profesional ini mungkin akan dibahas lebih dalam. Nanti ada beberapa jejaring sosial yang bisa dibuat menggunakan data-data yang ada di dalam ResearchGate. Yang pertama itu adalah kolaborasi para peneliti, kemudian diskusi ilmiah dan juga jejaring profesional tadi saling memberikan umpan balik, sumber daya dan referensi bisa berbagi, kemudian bisa melakukan diskusi tematik di dalam grup terkait dengan tentang penelitian tertentu, dan juga kita bisa melihat jejaring atau koneksi antar institusi. Kemudian ada juga pengembangan karya akademik karena uh, di dalam sini juga akan membentuk jejaring untuk mencari peluang pekerjaan, beasiswa, dan konferensi akademik. Kemudian juga terjadi pertukaran data penelitian dan menjalin relasi dengan penerbit, membangun reputasi akademik dan kolaborasi multidisipliner, akses dan konferensi dan webinar. Dan di sini juga kita bisa membuat jejaring antara followers ya, antar follow dan followers, dan juga dapat yang tidak kalah penting adalah untuk membuat jejaring sitasi. Jadi kita bisa peneliti bisa mengetahui bahwa artikel-artikel mereka itu disitasi oleh siapa saja ya. Jadi data-data di ResearchGate ini lengkap. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk bisa memvisualisasikan jejaring sosial yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama itu adalah pengumpulan data. Jadi data-data yang ada di dalam ResearchGate ini perlu untuk dikumpulkan. Mungkin saya akan share ResearchGate sendiri tuh akun saya ini. Nah, ini ResearchGate akun ini kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah ResearchGate akun saya. Di sini ada informasi institusi, kemudian ada informasi citasi, dan juga kita bisa melihat berapa banyak research atau penelitian yang masuk ya di dalam ResearchGate ini. Juga ada following yang tadi sudah dibicarakan. Nah, ini ada research, nah ini ada 90 research sampai ke bawah, dan juga ada followingnya berapa banyak kita di followers kita, dan berapa banyak eh, kita memfollow orang lain, dan juga kita bisa melihat data siapa saja yang menjadi follower kita eh, dan penelitian mereka, sehingga memang data-data yang ada eh, di dalam Resident ini banyak sekali. Jadi untuk pengumpulannya bisa dilakukan dengan manual atau bisa juga yang lebih cepat itu bisa menggunakan web scrap ya.
Mungkin saya akan tunjukkan sedikit apa sih web script itu. Nah, caranya mudah sekali dengan cara klik kanan kita bisa temukan eh, ads- inspect. Nah, ini fitur yang ini. Nah, dengan menggunakan web script ini kita bisa mengambil data dengan cepat ya, dengan cepat dan banyak. Tidak harus manual dengan cara satu-satu. Ya, mungkin ini saya jelaskan, saya contohkan sedikit. Saya akan melihat data follow siapa saja yang memfollow saya, ya atau followers yang follow saya. Nah, ini kita namai dengan follower, kemudian teks, ya, kemudian select. Nah, kita bisa menselect siapa saja yang menjadi follower kita, tidak semuanya. Jadi hanya satu, kemudian dua, selanjutnya follow yang lainnya itu langsung ikut. Nah, kita bisa lihat, kemudian down selecting, kemudian kita bisa lihat datanya. Nah, ini ya, jadi udah banyak sekali. Kemudian setelah data-data ini kita ambil, dilakukan scrap atau pengambilan data. Nah, bisa dilihat seperti itu. Kemudian kita bisa mengambil datanya dalam bentuk Excel atau CSV. Nah, tuh. Nah, saya di sini sudah membuat rekapan data-data yang saya ambil dari ResearchGate saya. Ya, karena ini banyak sekali ResearchGate ini sudah akun yang saya miliki ini sudah cukup lama ya, sudah cukup lama sehingga sudah banyak followernya udah banyak, kemudian risetnya juga sudah banyak dan data-data yang ada di sini sudah banyak. Ke Kemungkinan itu menjadi tidak efektif jika data-data itu diambil secara manual sehingga saya menggunakan aplikasi tadi. Oke, selanjutnya saya akan sharing data yang sudah saya buat. Nah, ini adalah kumpulan data yang sudah saya sharing dulu. Nah, nah, kelihatannya. Jadi, ini adalah file Excel, di mana file ini berisi tentang data-data yang ada di sheetgate saya, mulai dari data ini, mulai dari data pengguna, ya, informasi pengguna itu informasi saya pribadi, kemudian jaringan pengguna. Nah, jaringan pengguna ini yang nantinya akan menjadi dataset atau bahan mentah untuk menjadi dataset yang akan dibuat file USB yang digunakan untuk memvisualisasikan jejaring sosialnya. Nah, ini yang pertama ini contohnya jaringan pengguna. Di sini ada ID publikasinya, kemudian ada judulnya, ada penulisnya siapa saja, kapan diterbitkan, citasinya berapa banyak, topiknya apa, dan kolaborasi penelitian ini dengan siapa saja. Nah, ini sudah saya buat banyak, ya ada kolaborasi penulis, kemudian kolaborasi dan jejaring pengetahuan dan keahlian, juga ada citasi, jejaring data citasi, jejaring forum diskusi, jejaring kolaborasi. Nah, selanjutnya saya memanfaatkan ChatGPT untuk membuat file CSV dari data-data yang sudah saya buat ini. Nah, ini salah satu data yang sudah diubah ke dalam bentuk CSV. Nah, ya. Nah, ini data yang sudah diubah dalam bentuk CSV. Tadi data yang dari Excel sudah kumpulkan di Excel menjadi
data atau file yang berbentuk CSV yang kemudian nanti ini yang digunakan untuk masuk ke dalam eh, aplikasi GPI. Kita langsung saja eh, masuk ke dalam GPI. Nah, ini ya. Nah, ini sendiri sudah saya masukkan untuk jejaring eh, peneliti ya. Jadi dengan memasukkan 70 artikel yang ada di ResearchGate tadi, eh, saya mendapatkan, saya bisa memvisualisasikan hubungan antar para peneliti di sini. Jadi nama-nama yang ada di sini merupakan nama-nama yang berkolaborasi penelitian dengan saya. Dan bisa kita lihat di sini eh, ada garis-garis yang disebut dengan edges. Jadi ini adalah garis penghubung yang memperlihatkan bahwa peneliti di sini saling berhubungan. Nah, seperti ini saya, Yunike, Ira, dan Podojoyo ini terlibat dalam satu penelitian bersama. Kemudian ini lagi, nah ya kelihatan bahwa ada penelitian bersama antara saya, Ibu Ira Kusumawati, Tri Basuki, dan Fadli. Nah ini dengan Fadli. Nah, kemudian ada yang tebal, paling tebal ini nama saya dan nama Ibu Ira Kusumawati ini menunjukkan bahwa di dalam 70 artikel yang sudah dilakukan analisis tadi untuk melihat jejaringnya itu kolaborasi yang paling banyak itu adalah saya dengan Ibu Ira Kusumawati ya. Jadi bisa memperlihatkan itu. Kemudian bagaimana caranya? Kita akan coba file, open. Nah, kita sudah harus menyiapkan data-data ini, data yang sudah dalam file eh, USB, kemudian open, next, di next saja, finish. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada dua grab dan 202 nodes dan serta 680 edge. Ya, ini menunjukkan ini hubungan antara para peneliti ini ada 684, jadi mereka saling terhubung. Baik, kita akan visualisasikan. Nah, ini. Ya, jadi kok data-data tadi itu dimasukkan nanti seperti ini. Nah, ini nanti ngaturnya itu di sini di average. Kita bisa membuat data yang lain, jejaring yang lain, maksudnya dengan menggunakan data-data sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita sesuai seperti yang sudah saya bahas di depan bahwa ada kemungkinan ada 13 atau 13 jejaring yang bisa dibuat dengan memasukkan macam-macam datanya tadi. Oke, saya stop dulu ini. Nah, ini sedikit berbagi tentang jejaring apa saja dan data apa saja yang dibutuhkan bisa eh, untuk bisa kita buat. Nah, jadi ada langkah ini contohnya, contoh untuk membuat dataset jejaring kolaborasi penulis yang tadi sudah saya visualisasikan. Nah, kita butuh apa saja? Yang pertama itu butuh ID penulis, ini kita buat sendiri. Kemudian nama penulis, kemudian ID publikasi, judulnya, koautor dan ID koautor dan nama autor. Nah, ini eh, bisa juga dimasukkan dalam bentuk Excel untuk selanjutnya kita ubah menjadi CSV agar bisa dibaca oleh eh, aplikasi GPI. Mungkin itu saja sedikit pembahasan tentang bagaimana cara memvisualisasikan sosial network yang ada di dalam ChatGPT. Bukan maksud saya di dalam ResearchGate.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.